Baik, lanjutkan untuk pertanyaan dari nomor 11 yang akan dijawab oleh Saudara Widya. Kepada Widya, dipersilakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan, di mana pertanyaannya, uraikanlah hubungan antara ilmu fisika dengan ilmu agama. Misalkan terjadi bencana alam seperti tsunami. Dalam agama, tsunami merupakan sebuah cobaan dari Tuhan, sedangkan dalam konteks fisika, tsunami adalah pergeseran oleh lempeng bumi. Di dalam Al-Quran juga terdapat isyarat-isyarat tentang ilmu fisika, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Contohnya tentang relativitas waktu, di mana relativitas waktu adalah fakta yang terbukti secara ilmiah. Hal ini telah diungkapkan melalui teori relativitas Einstein di tahun awal abad ke-20. Sebelumnya, manusia belumlah mengetahui bahwa waktu adalah sebuah konsep yang relatif, dan waktu dapat berubah tergantung kepada keadaan. Mengenai tentang teori relativitas waktu ini sudah terdapat di dalam Al-Quran, dalam Quran surah Al-Hajj ayat 47 yang artinya, dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 menurut perhitunganmu. Hubungan antara ilmu fisika dan ilmu agama saling keterkaitan. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Widya atas jawabannya mengenai hubungan antara ilmu fisika dengan ilmu agama. Selanjutnya untuk soal yang ke-12, langsung saja kepada Lydia Elan Safitri, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu apa fungsi dari eksistensi sebuah agama. Sebagaimana yang kita ketahui, agama sebagai sistem kepercayaan atau iman memiliki dua pengertian. Yang pertama yaitu kepercayaan atau iman sebagai institusi, yaitu iman yang merupakan bagian paling pokok dari agama sendiri. Yang berposisi sebagai bentuk kepercayaan yang tertinggi yang diakui dalam Islam. Yang kedua yaitu kepercayai dan menerima sesuatu sebagai serta mematuhi firman ilahi dengan sepenuh kedirian, memutuskan segala pengabdian hanya kepadanya, menyerahkan diri, hidup dan mati semata-mata untuknya. Eksistensi agama selain sebagai sistem kepercayaan yang mengharuskan adanya kebenaran, juga sebagai tindakan praktis terhadap aplikasi kepercayaan atau iman yang telah diakui kebenarannya. Dalam hal ini, Ibnu Sina memiliki dua aspek misi, yaitu misi berfungsi mengarahkan jiwa manusia ajaran dasar keimanan terhadap dan kenabian serta kehidupan aspek praktis agama sebagai beriman. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Lady atas jawabannya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ke-13, langsung saja kepada Wira, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pertanyaannya yaitu, buktikanlah bahwa filsafat dengan ilmu saling berkaitan. Ilmu menjadi lebih spesifik dan detail, sementara filsafat tetap menjadi landasan ilmu-ilmu tersebut. Nah, menurut Kunta Wibisono, tahun 1999, filsafat itu sendiri telah mengantarkan adanya sebuah konfigurasi dengan menunjukkan pohon ilmu pengetahuan telah tumbuh mekar dan bercabang subur. Filsafat menjadi ilmu yang membantu ilmu pengetahuan dalam memantapkan dan menjelaskan prinsip-prinsip dasarnya. Perkembangan waktu yang menyebabkan ilmu pengetahuan semakin berkembang sehingga muncul sub-ilmu yang lebih banyak dan khusus.
Interaksi antara ilmu dan filsafat mengandung arti filsafat tidak dapat berkembang tanpa ilmu dan ilmu tidak dapat tumbuh dengan baik tanpa kritik dari filsafat. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Wira atas jawabannya. Untuk soal selanjutnya yaitu soal yang ke-14. Langsung saja kepada Mayang, dipersilakan untuk memberikan jawabannya. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan yaitu sejarah lahirnya filsafat. Sebelumnya telah dijelaskan yaitu secara etimologi filsafat itu artinya yaitu mencintai, menikmati, merindukan kebijaksanaan atau kebenaran. Nah, dilihat dari aspek historisnya yaitu filsafat ini pertama kali dikenalkan oleh Pythagoras, yaitu filosof dari Yunani, yaitu memiliki pengertian secara jelas, namun ditangkap makna bahwa berfilsafat adalah proses berpikir ke arah yang mencari kebenaran. Nah, selanjutnya yaitu ada juga pengertian dari Socrates, yaitu seorang filosof dari kaum sofis, yaitu memperjelas kata filsafat sebagai suatu kebijaksanaan dalam mengarungi lautan kehidupan. Nah, sejak saat itu kata filsafat menjadi sebuah telah berkelanjutan untuk mempelajari berbagai fenomena kehidupan dari kritis tersebut diperoleh dan pemikiran manusia secara kritis serta hasil pemikiran yang kritis. Hal itu diperoleh dari proses berpikir setajam-tajamnya dan sedalam-dalamnya dalam rangka mencapai dan menyelesaikan permasalahan hidup dan kehidupan ini. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mayang atas jawabannya mengenai sejarah lahirnya filsafat. Selanjutnya untuk soal yang ke-15, langsung saja kepada Saudara Aulia Rahman Isti, dipersilakan memberikan jawabannya. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan nomor 15, yaitu buktikan bahwa filsafat merupakan ibu dari ilmu pengetahuan alam. Filsafat disebut sebagai mother of science atau sumber dari segala pengetahuan karena di dalam filsafat mencakup berbagai ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Filsafat dibagi menjadi dua bagian, yaitu filsafat praktis dan filsafat teoritis. Filsafat praktis meliputi norma-norma, urusan rumah tangga, dan sosial politik. Sedangkan filsafat teoritis meliputi ilmu alam. Filsafat harus melalui sebuah pemikiran karena filsafat adalah sebuah upaya manusia untuk memahami sesuatu secara sistematis dan kritis. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa filsafat ilmu adalah dasar yang menjiwai dinamika proses kegiatan untuk memperoleh pengetahuan secara ilmiah. Filsafat dan ilmu pengetahuan alam adalah dua hal yang saling berhubungan. Secara historis, kelahiran ilmu pengetahuan berawal dari filsafat. Begitu juga sebaliknya, filsafat ilmu juga semakin berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih spesifik pada ilmu fisika, filsafat fisika adalah interdisiplin ilmu yang mengkaji ilmu fisika berdasarkan interpretasinya secara konseptual terhadap materi, gelombang, ruang dan waktu, serta realitas. Meskipun saat ini kajian filsafat fisika menitik beratkan bahasannya pada ilmu fisika modern, atau yang telah jauh berkembang seperti mekanika kuantum, kosmologi, dan mekanika statistik, tidak dapat dipungkiri telah menjadi batu loncatan bagi para ilmuwan dan filsuf modern mendeskripsikan realitas serta segala entitas yang ada di dalamnya. Alasan mengapa ditinggalkannya pandangan klasik dalam kajian filsafat fisika adalah sifat ilmu fisika yang sangat bergantung kepada hasil pengamatan dan eksperimen. Suatu teori fisika akan ditinggalkan saat ada pengamatan atau eksperimen yang mengindikasikan suatu hasil yang berbeda sehingga dibutuhkan teori baru sebagai penjelasan. Untuk bahasan yang cenderung aplikatif, hal ini tidak begitu berpengaruh. Hukum gerak Newton masih umum digunakan dalam bidang keteknikan ataupun kehidupan sehari-hari. Tetapi untuk kajian yang lebih mendalam secara konseptual, teori relativisitas Einstein akan memberikan sudut pandang baru terhadap ruang, waktu, serta materi.
Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Aulia Rahmanisti atas jawabannya. Selanjutnya kepada rekan-rekan dipersilakan untuk memberikan tanggapannya dan pertanyaannya untuk 5 soal yang telah disampaikan tadi. Kepada rekan-rekan dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Baik, Delvi, dipersilakan. Itu pertanyaannya ditujukan untuk nomor urut 14. Tadi disampaikan bahwa filsafat itu pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Yunani. Itu yang saya adalah kenapa pertama kali filsafat itu lahirnya di Yunani gitu, dan apa faktor yang membuat filsafat itu lahir. Terima kasih. Terima kasih Delvi atas pertanyaannya. Apakah masih ada rekan-rekan yang ingin memberikan tanggapan dan pertanyaannya? Kepada rekan-rekan sekalian dipersilakan. Baik, kalau tidak ada, izinkan saya bertanya untuk pertanyaan mengenai Bang Fauzi. Silakan Bang Fauzi terlebih dulu. Terima kasih, moderator. Saya bukan ingin bertanya, tetapi saya ingin memberikan tambahan terhadap jawaban nomor 11. Dan menurut saya tambahnya seperti ini. Hubungan antara fisika dan ilmu agama, di mana contohnya adalah mengenai hari kiamat. Dalam Al-Quran, surah Al-Qari'ah, itu dijelaskan bahwasanya dalam ayat 4, manusia itu seperti laron yang berterbangan. Dan di ayat 5, jelaskan bahwasanya gunung-gunung itu seperti bulu yang dihamburkan. Itu adalah gambaran hari kiamat berdasarkan surat Al-Qari'ah. Dan kita telaah dalam konsep fisikanya, saat sesuatu tidak ada keterikatan dengan bumi, itu berarti tidak ada yang namanya gravitasi. Dalam rumusan gravitasi yang kita ketahui, saat gravitasi sama dengan 0, berarti nanti akan terjadi ketidakberaturan. Dan ketidakberaturan inilah yang nantinya disebut dengan kiamat. Sudah sampai Bang Fauzi? Sudah, moderator. Terima kasih Bang atas tambahan jawaban untuk soal nomor 11. Apakah masih ada rekan-rekan yang ingin memberikan tanggapannya dan jawabannya? Baik, kalau tidak saya ingin bertanya kepada jawaban dari Saudari Lady, yaitu eksistensi sebuah agama. Yang saya tanyakan adalah apakah eksistensi sebuah agama ini bisa membentengi atau mengekang atau mengatur sebuah filsafat yang berkembang. Karena banyak eksistensi agama yang menyebabkan polemik di bidang filsafat atau di keilmuan filsafat. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya kepada rekan-rekan, apakah masih ada yang ingin memberikan tanggapan dan pertanyaannya? Kalau memberikan jawaban atas pertanyaan dari Delvi kepada Mayang, dipersilakan.
Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Sebelum saya menjawab, apakah bisa Saudara Delvi mengulangi pertanyaannya kembali? Baiklah, pertanyaannya itu gini, kan pertama kali filsafat itu diperkenalkan di Yunani gitu kan. Nah, saya menanyakan apa faktor penyebab lahirnya filsafat itu dan kenapa harus diperkenalkan pertama kalinya itu di Yunani. Itu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Delvi. Saya akan mencoba langsung menjawab pertanyaan dari Delvi, yaitu ilmu filsafat itu muncul pertama kali di negara Yunani pada abad ke-7 sebelum Masehi. Nah, faktor muncul filsafat yakni ketika orang-orang mulai berpikir tentang diskusi adanya kehidupan, akan adanya keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitar mereka. Mereka tidak menggantungkan diri pada agama lain untuk mencari jawaban atas pertanyaan ini. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, orang-orang Yunani mempunyai sistem kepercayaan bahwa segala sesuatu harus diterima sebagai segala sesuatu kebenarannya lewat akal fikir. Setelah abad ke-6 sebelum Masehi, muncul sejumlah ahli fikir yang menentang adanya mitos. Mereka menginginkan pertanyaan tentang misteri alam semesta ini, jawaban dapat diterima oleh akal secara rasional. Nah, keadaan ini dinamakan dengan demitologi, yang artinya yaitu suatu kebangkitan pemikiran untuk menggunakan akal pikiran dan meninggalkan hal-hal yang bersifat mitologi. Nah, ada 3 faktor lahirnya yaitu filsafat Yunani. Yang pertama yaitu bangsa Yunani kaya akan mitosnya, begitu pula mitos dianggap sebagai awal untuk mengetahui atau mengerti. Yang kedua yaitu karya sastra Yunani yang dianggap sebagai pendorong munculnya filsafat Yunani seperti karya Homerus tentang pendidikan. Yang terakhir yaitu adanya pengaruh ilmu-ilmu pengetahuan berasal dari negara Babilonia ditambah berkat kemampuan ilmu itu berhasil dikembangkan. Adanya 3 faktor tersebut, kedudukan mitos diganti dengan akal. Kemudian dari sinilah lahirlah filsafat. Nah, pengertian filsafat pada saat itu masih berwujud ilmu pengetahuan yang masih global, sehingga perlahan satu demi satu berkembang dan berdiri sendiri. Zaman Yunani terbagi menjadi 2 periode, yaitu periode Yunani kuno dan Yunani klasik. Baiklah, mungkin sekian jawaban dari saya. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mayang atas jawabannya. Saya kembalikan terlebih dulu kepada Delvi mengenai jawaban dari Mayang. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari Mayang. Sudah mengerti. Baik, tadi Saudari Viera Resen. Kepada Viera dipersilakan terlebih dulu. Terima kasih Dion atas kesempatannya. Vera ingin bertanya ke Wira Triana Putri. Vera minta tolong diberi contoh di kehidupan, contoh nyata di kehidupan filsafat berkaitan dengan ilmu fisikanya di kehidupan seperti apa. Terima kasih. Terima kasih Pie atas jawaban pertanyaannya kepada Wira. Nah, selanjutnya atas pertanyaan saya tadi, untuk Saudari Lady, saya berikan kesempatan untuk memberikan jawabannya terlebih dulu. Kepada Lady dipersilakan. Sepertinya Saudari Lady tidak berada di dalam Zoom, maka lanjut untuk pertanyaan dari V yang akan dijawab oleh Wira. Kepada Wira dipersilakan. Sekali lagi Wira, silakan memberikan jawabannya atas pertanyaan dari Viera. Maaf
Maaf sebelumnya moderator bisa diulang lagi pertanyaannya. Baik, silakan Vie. Pertanyaannya tadi itu tolong beri contoh di kehidupan nyata keterkaitan antara filsafat dengan ilmu fisika. Terima kasih. Baik, silakan Mira memberikan jawabannya. Oh, kalau menurut Wira sendiri sih seperti ini. Ilmu-ilmu yang ada itu pasti kayak seperti dikuatkan sama filsafat gitu, karena suatu ilmu itu kan lahir dari atau muncul dari suatu ilmu itu muncul dari pemikiran-pemikiran ilmiah atau dari filsafat gitu. Makanya tadi Wira juga bilang ilmu tanpa ilmu tidak dapat tumbuh dengan baik tanpa adanya kritisi dari filsafat gitu. Mungkin itu dari Wira atau ada dari rekan-rekan yang ingin menambahkan? Bang Fauzi, terima kasih Wira atas jawabannya. Kepada Bang Fauzi, apakah ada tanggapan? Masalah di kehidupan nyata ya, seperti yang sudah saya bilang tadi juga, contohnya adalah yang terasa oleh kita kan kita merasakan adanya angin. Tentu filsafat membimbing kita untuk mencari tahu kenapa sih ada angin itu. Dan fisika menjawabnya, oh ternyata angin ini ada karena perbedaan suhu antara di suatu wilayah. Kemudian filsafat bertanya lagi, kenapa kok perbedaan suhu menjadikan angin itu bergerak gitu loh, atau udara itu bergerak? Karena dalam suhu yang tinggi, maka udara itu akan memuai atau memiliki dia menjadi ringan karena suhunya tinggi, dan dia akan naik. Dan pada suhu yang rendah, maka dia akan lebih berat, dan dia akan bergerak dari tempat yang suhunya panas tadi ke tempat yang suhunya lebih rendah begitu. Dan itulah terjadi pergerakan angin karena terjadi perbedaan suhu. Karena oleh karena itu dapat disimpulkan juga filsafat inilah yang membimbing kita untuk mencari tahu lebih dalam mengenai suatu ilmu tersebut. Menurut saya begitu. Terima kasih. Terima kasih Bang Fauzi atas jawabannya. Apakah saya kembalikan terlebih dulu kepada Vie yang memberikan pertanyaan. Apakah sudah paham atas jawaban dari Wira dan juga tambahan dari Bang Fauzi tadi? Iya, sudah paham, Dion. Terima kasih Bang Fauzi dan Wira. Baik. Apakah masih ada tanggapan dan pertanyaan dari rekan-rekan atas soal nomor 11 sampai nomor 15 tadi? Baik, jika tidak, mungkin sesuai instruksi dari Ibu, langsung saja mungkin kegiatan pada hari ini mungkin sampai di sini dulu. Saya kembalikan kepada Ibu. Ya. Apakah suara Ibu? Ya. Ya, terima kasih Gion. Maaf di sini sinyal agak jelek jadi putus-putus suaranya. Tapi mudah-mudahan terdengar jelas suara Ibu ya. Jelas, ya, Bu. Jadi kita sudah diskusi. Zoom-nya silakan dimatikan dulu recording-nya.